Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dan JAB angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sufyan SPDI. Saya guru MTS Nonaktif Taman Kuning, Kerenjengan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dan JAB angkatan tahun 2021. Dengan materi kepedulian sosial, Quran surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon arahan dan bimbingannya agar kegiatan pembelajaran saya lebih baik di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
kepedulian sosial. Di dalam masyarakat, sikap kepedulian sosial ini harus kita miliki. Kepedulian sosial di dalam masyarakat ini sangat penting karena kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itu ya, kepedulian sosial. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu kepedulian sosial? Saya tahu. Coba, Aminta. Kepedulian sosial adalah perasaan bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, di mana seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Bertanggung jawab atas kesulitan orang lain yang ada di sekitarnya. Peduli terhadap kesulitan orang lain, itu ya. Peduli sosial artinya kita ini melihat kesulitan orang lain harus peduli, perhatian dan semacamnya. Orang kesulitan, orang kekurangan makan, umpamanya punya kesusahan lainnya, kita harus peduli. Kepedulian sosial, peduli terhadap orang lain yang ada di sekitar kita, terutama tetangga, sahabat, kerabat, saudara. Kepedulian sosial. Ada lagi tidak yang tahu kepedulian sosial? Ya, sebelum saya jelaskan, ada yang bisa sudah. Ayo, sahabat. Kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat itu juga diartikan sebagai perilaku baik seseorang terhadap orang lain di sekitarnya. Perilaku baik terhadap orang lain di sekitarnya. Perilaku baik. Baik berupa apa? Ya mungkin mengasih makanan. Peduli sosial baik. Ngasih nasihat juga bisa sebenarnya. Orang itu kan tidak hanya butuh kepada materi, kadang butuh motivasi, dukungan kan itu kan. Ketika orang sedih butuh hiburan, itu juga peduli terhadap orang lain. Kepedulian juga dulu sosial, kepedulian terhadap orang lain. Seperti itu. Ada lagi mungkin sebelum saya jelaskan apa? Nanti kepedulian sosial. Kepedulian sosial dimulai dari kemauan kita di dalam mendirikan mereka. Kemauan kita untuk memberi, bukan menerima. Memberi, mau memberi, peduli. Peduli itu hanya ya memberi, itu juga memberi ya segala hal sudah. Memberi nasihat seperti tadi, bukan menerima. Kita ini harus banyak memberi. Makanya al-yadul ulya fadlun minal yadis. Tangan yang di atas memberi lebih baik kepada tangan yang di bawah. Memberi, peduli. Ada orang ngemis kita ngasih, itu namanya apa? Memberi atau peduli. Ada orang ngemis, ada orang minta sumbangan, umpamanya kita memberi. Dia turun di tangan yang di atas, itu namanya memberi. Berarti kita peduli. Ada yang tahu peduli itu apa? Kata lainnya apa? Peduli apa? Perhatian. Peduli perhatian, ya bisa. Peduli itu perhatian. Selain perhatian, menghiraukan ya, menghiraukan orang lain. Tidak menghiraukan dulu. Ada orang sakit kita menghiraukan, memperhatikan, mempedulikan, itu kepedulian sosial. Kemasyarakatan artinya berkaitan dengan orang lain. Ya, kaitannya orang memberi kepada orang lain kan, gitu kan? Sosial ya, kemasyarakatan. Kepedulian sosial, peduli terhadap tadi itu di sekitarnya, di lingkungannya. Orang-orang yang terdekat dulu sudah, tetangganya, saudaranya, itu kepedulian sosial. Nah, di sini kita akan bahas tentang kepedulian sosial yang ada di dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Ma'un. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini materi kita hari ini. Kepedulian sosial tadi sudah ada yang bisa kepedulian
sosial. Coba ada gambar seperti ini. Nah ini, perhatikan dan berikan komentar. Gimana komentarnya? Tadi kan sudah kepedulian sosial itu ini kan itu tadi. Kepedulian sosial adalah apa? Kan sudah ada yang tahu. Coba kalau kita melihat orang seperti ini, kaitannya dengan kepedulian sosial apa? Apa yang perlu kita katakan? Hah? Memberi makan. Ini orang kurang makan ya? Iya. Kasihannya. Iya. Memberi. Apa lagi? Kalau ada gambar seperti ini atau ada kita melihat orang seperti ini, gimana? Sudah yang ditanya. Kalau ada orang seperti ini, apa yang perlu kita katakan? Memberi. Saya memberi. Hah? Membantu. Ini gambarnya apa kira-kira? Orang apa ini? Kekurangan makan. Memberi. Ya. Kalau ada seperti ini kita memberi. Nah, kalau yang ini? Ini apa ini? Berlebihan. Orang yang berkecukupan, ya, sampai malas makan, bingung mau makan apa. Nah, jadi kita harus peka ya. Ketika kita melihat di sekitar kita ini ada toh. Di sekitar kita ada orang seperti ini, kita harus peduli, harus bagaimana memberi, peduli, perhatian. Ya semampu kita, memberi semampu kita. Selanjutnya. Ini kalau ada orang ini orang apa gitu? Anak-anak apa kalau ini? Kira-kira menjual koran. Menjual koran berarti perlu perhatian atau tidak? Anak seusia ini perlu apa menjual koran? Perlu kepedulian dari kita perlu, ya. Perlu peduli. Berarti kita harus peduli terhadap anak-anak seperti ini. Anak-anak seperti ini kan seharusnya masa sekolah. Iya. Peduli, memberi, kepedulian sosial. Terus, kalau yang ini kira-kira, kalau ini bekerja keras, menjual koran demi ya sesuap nasi karena orang kekurangan. Yang kedua ini pemalas. Apa lagi? Tidak mau bekerja keras. Ya. Anak orang kaya itu biasanya. Ya. Pemalas, malas belajar dan semacamnya. Kalau orang berkecukupan, ini kita harus peduli terhadap orang-orang yang mengalami kekurangan. Selanjutnya, sekarang kepedulian sosial. Seperti yang dijelaskan tadi, kepedulian sosial berasal dari dua kata ya, kepedulian sosial ini. Peduli, tuh. Apa peduli itu? Tadi sudah ada yang menjelaskan. Peduli adalah memperhatikan, menghiraukan. Tadi sudah ada yang bisa menjawab. Peduli dan memperhatikan. Peduli, memperhatikan dan menghiraukan. Sosial apa sosial? Kemasyarakatan, benar tidak? Kemasyarakatan. Segala sesuatu mengenai masyarakat atau Masyarakat. intinya yang berhubungan dengan berhubungan dengan orang lain. Banyak yang paham ya tentang kepedulian sosial. Tinggal kita prakteknya nantinya. Praktek kepedulian sosial bagaimana? Kesimpulannya seperti ini. Sikap kepedulian sosial adalah apa? Coba dibaca. Sikap memperhatikan atau menghiraukan mengenai sesuatu yang ada di masyarakat. Alladzina
Misi kandungannya, orang mendidik yatim, tidak mendorong beri makan orang miskin, lalai sholatnya, riya, dan enggan memberi bantuan. Iya. Nanti di bukunya ada, nanti diskusi bersama. Mendidik anak yatim, ini, menganiaya perempuan, sikap tidak bersahabat, tidak peduli, tidak perhatian terhadap anak yatim. Ini anak yatim itu anak yang meninggal sebelum dewasa, anak yatim. Di desanya ada anak yatim? Ada. Makanya kalau ada anak yatim kita santuni, itu kebutuhan sosial. Yang penting itu adalah penerapannya, praktek kita bagaimana kebutuhan sosial itu yang penting. Ini tidak memberi makan orang miskin, sementara kita kenyang tetangga kita kelaparan, jangan gitu. Lalai terhadap sholat, ingat, karena di sini juga membahas tentang sholat. Fasoli, sholat tadi. Sholat tidak usul, hati-hati, menunda sholat, jangan sampai menunda, ya. Main-main dalam sholatnya, berbuat dia, jangan sampai dia. Yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilihat orang lain dan kepadanya bisa dilihat nanti di bukunya. Maka enggan memberi bantuan pada orang lain barang berguna, tidak mau memberi bantuan, kikir ya, kikir bakhil, harta benda, alat rumah tangga, bukan cuma harta, kadang mau pinjam sesuatu tidak dikasih, mau pinjam apa tidak diberi, itu pokoknya barang-barang yang berguna. Ini harta benda, alat rumah tangga, air, dan kebutuhan sehari-hari. Kesimpulannya, kebutuhan sosial peduli terhadap sesama manusia dan seterusnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Di bukunya juga sudah lengkap tentang kebutuhan sosial. Nah, selesai. Nah, itu materi undang-undang dari saya. Untuk sekarang sampean membaca bukunya untuk menggali informasi lebih dalam, mencari informasi yang lebih lengkap lagi tentang kepedulian sosial, surat Al-Kautsar dan surat Al-Mu'min. Bisa dibaca bukunya. Setelah itu diskusi dengan kelompoknya, presentasi dan tanya jawab. Siap ya? Semangat? Masih semangat? Masih.
Sambil ini menjelaskan hasil diskusinya, yang lain dengarkan dan cari pertanyaan. Ya, buat pertanyaan dari apa yang dipresentasikan. Siap ya? Ya. Dibaca, kemudian dengarkan sambil bertanya. Nanti catat pertanyaan apa yang perlu ditanyakan dari siap ya? Nah, sekarang dibaca hasil diskusinya. Presentasikan. Surah Al-Kautsar. Menurut Ibnu Katsir yang bersumber dari surat ini turun berkaitan dengan wafatnya putra Rasulullah SAW, yaitu Ibrahim. Kaum Quraisy berkata, sekarang Muhammad menjadi akhtar, terputus keturunannya. Hal ini menyebabkan Rasulullah bersedih hati. Maka turunlah surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 sebagai penghibur Rasulullah. Maka surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surat ini menggambarkan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa kebajikan yang melimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak baik dalam hal kedudukannya sebagai nabi maupun pribadi. Berikut ini ada beberapa pendapat para ulama tentang penafsiran Al-Kautsar. 1. Al-Kautsar adalah 2 kalimat syahadat menurut Hilal bin Yasar. 2. Al-Kautsar adalah nama sebuah telaga yang terdapat di surga menurut Anas bin Malik. 3. Al-Kautsar adalah anugerah menurut Ikrimah. Sudah selesai? Presentasi nomor 1 sudah selesai. Kira-kira ada pertanyaan? Saya. Ada. Coba. Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa banyak kepada Rasulullah. Apakah sebutan nikmat yang telah Allah berikan kepada Rasulullah ini? Apa jawabannya? Diulang mungkin, diulang. Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa banyak kepada Rasulullah. Apakah sebutan nikmat yang telah Allah berikan kepada Rasulullah ini? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ya, nikmat namanya Al-Kautsar. Kita sudah sebut. Sudah, duduk. Ada lagi? Pertanyaan lagi? Pertanyaan kedua? Ya. Tirani, ayo. Apa pertanyaannya? Al-Kautsar merupakan surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surat Makkiyah. Apakah yang kalian pahami tentang surat Makkiyah? Surat Makkiyah. Yang dimaksud Makkiyah. Makkiyah itu apa? Surat Makkiyah merupakan surat yang turun di kota Mekah atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Ada lagi? Pertanyaan? Untuk kelompok 1? Sudah ada ya? Cukup ya? Ya. Nah, silakan duduk. Sudah kelompok 1. Sekarang kelompok kedua. Kelompok 2 kelompoknya Ayu, kelompoknya Ayu. Dengarkan. Yang lain, kelompok yang lain dengarkan, kemudian kasih 1 atau 2 pertanyaan. Yo. Hasil diskusinya dipresentasikan. Apa hasilnya? Kelompok yang lain dipersiapkan pertanyaannya nanti sambil dicatat apa yang dibahas, apa yang dijelaskan, kemudian ditanyakan. Kita dibaca dulu presentasinya. Surat Al-Ma'un merupakan surat ke-107 di dalam Al-Quran. Al-Ma'un termasuk ke dalam surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat ini berarti panduan penting. Di dalamnya surat Al-Ma'un mengingatkan umat manusia supaya tidak berperilaku tercela. Al-Ma'un mengajarkan umat Islam untuk tidak
mereka. Namun, seringkali kalian lupa untuk memedulikan orang sekitar, seperti tidak membayar zakat atau membantu fakir miskin. Berdasarkan sebuah hadis tarikh Abu Tahran yang berasal dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, juga diterangkan bahwa surah Al-Maun ditunjukkan bagi orang munafik. Orang munafik di sini adalah mereka yang selalu pamer perihal ibadah kepada mukmin lainnya. Hal ini yang kemudian disebut riya, karena saat tak berada di sekeliling orang mukmin lainnya, maka orang ini akan memiliki untuk meninggalkan sholat tanpa alasan. Sudah? Untuk kelompok 2, kira-kira adakah pertanyaan? Apa? Ayo pertanyaannya. Coba jelaskan perilaku apa yang harus kita hindari di dalam surah Al-Maun. Ulang pertanyaannya. Coba jelaskan perilaku apa yang harus kita hindari di dalam surah Al-Maun. Perilaku yang harus dihindari di dalam surat Al-Maun. Perilaku yang harus dihindari. Al-Maun mengajarkan kita sebagai seorang muslim untuk tidak menghardi anak yatim, serta menistakan agama atau tidak memberi makan orang-orang kafir miskin, khususnya yang ada di sekitar kita. Menghardi anak yatim dan apa tadi? Menistakan agama. Menistakan agama. Ada lagi? Saya. Pertanyaan yang kedua untuk kelompok 2. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran terdiri dari 115 surat, dan surah Al-Maun merupakan salah satu surat yang terdapat dalam juz 30. Terdapat pada urutan beberapa surah Al-Maun itu. Surat Al-Maun merupakan surat ke-107 di dalam Al-Quran, atau sebelum Al-Kautsar dan sesudah Al-Quraisy. Sudah tidak ada lagi ya? Nah. 2 pertanyaan untuk kelompok 2. Sudah silakan kembali ke tempatnya. Kelompok yang terakhir, kelompok 3. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Afi. Silakan maju. Kelompoknya Afi. Presentasikan hasil diskusinya. Yang lain siapkan pertanyaannya. Ya, Pak Kawan, siapa yang membaca hasil presentasinya? Kemudian sosial di dalam Al-Quran, Al-Kautsar adalah sebuah keinginan kewajiban. Kurban adalah kata kurban berasal dari bahasa Arab korban yang berarti kurban yang artinya ikat. Dalam kata lain, umat masih menggunakan diri kepada Allah melalui ritual yang menjadikan orang Allah. Adapun kata Idul Adha muncul dari Hudiyah yang merupakan bentuk jamak dari Janiyah dari Hajjah yang artinya waktu duha. Ini terkait dengan prosesi penyembelihan sapi kurban yang dilaksanakan untuk secara berjamaah dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Para ulama memiliki beberapa pengusulan tentang Al-Kautsar. 1. Al-Kautsar adalah 2 kalimat yang syahadat menurut Hamdan bin Yasar. 2. Al-Kautsar adalah nama sebuah telaga yang terdapat di surah An-Nur menurut anak Bukri. 3. Al-Kautsar adalah al-Nubuwah menurut Iqbal. Kepentingan sosial di dalam surah Al-Maun berbentuk 1. Melindungi anak yatim, 2. melindungi fakir miskin, 3. memberi bantuan kepada orang yang kebutuhan yang akan miskin. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Al-Kautsar adalah an-nubuwah menurut Ikrimah. Apa yang dimaksud an-nubuwah itu?
Hewan kurban disembelih setelah sholat Idul Adha. Pertanyaan saya adalah kapan batas akhir penyembelihan hewan kurban tersebut? Batas akhir penyembelihan hewan kurban itu terakhir harus disembelih kapan? Berarti ini surat Al-Kautsar ya? Ya. Batas akhir waktu menyembelih hewan kurban adalah ketika matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Ada pertanyaan lagi? Ya. Sebelum saya tutup materi pada hari ini tentang kepedulian sosial dalam surat Al-Kautsar dan surat Al-Maun. Kepedulian sosial dalam surat Al-Kautsar itu bentuknya apa? Berkurban, ya. Terus bentuk kepedulian sosial di dalam surat Al-Maun apa saja? Penyembelihan yatim, jadi ada 3 kepedulian sosial. Terus dampak positif kepedulian sosial apa saja? Terwujudnya 2, 3, terus selanjutnya apa? Itu dampak positif dari kepedulian sosial. Sudah ya? Sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa. Coba berdoa dulu. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.